everyone, welcome back again di Titik Nol YouTube channel bersama saya. So, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang membuat pertanyaan menggunakan do, does, atau did. Ada yang sudah tahu bagaimana cara membuatnya? So, untuk do, does, dan did ini adalah 3 jenis auxiliary yang berbeda yang nanti akan kita bahas dalam kalimat pertanyaannya. Nah, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat kalimat pertanyaannya, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. So, langsung aja. Di sini di papan, saya telah menuliskan tentang do, does, dan did. Tapi kita masuk ke pengertian dulu secara umum. Do dan does ini adalah auxiliary yang berada dalam present. Jadi present itu maksudnya saat ini, masa kini. Do, does ini tidak ditanyakan untuk waktu sekarang, untuk waktu kemarin, atau tahun depan. Tapi do, does ini pertanyaan yang sifatnya bersifat selalu. Jadi sebuah kebiasaan. Contohnya, do I always come to school? Apakah aku selalu pergi ke sekolah? Atau do you always have breakfast? Apakah kamu selalu sarapan? Dan lain sebagainya. Nah, di sini di papan saya sudah menuliskan tentang do. Di sini untuk auxiliary do hanya digunakan dalam subjek I, you, they, we. Ingat ya, do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Do you visit bla bla bla? Apakah kamu mengunjungi? Do I give? Apakah aku memberi? Do we know? Apakah kita tahu? Do they buy? Apakah mereka membeli? Nah, do ini selalu diikuti oleh plural noun. Plural noun itu kata benda yang bersifat jamak. Jadi selain kita bisa menggunakan subjek I, you, they, we, kita juga bisa menggunakan subjek yang sifatnya kata benda yang lain, tapi dia bentuknya jamak. Contohnya, do my mother and my father go to the beach? Atau do the teacher and the students come to the class? Nah, tadi contohnya untuk yang plural noun. Selain itu, untuk kata do ini selalu diikuti oleh verb one. Jadi kita selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tadi untuk yang do. Jadi do itu strukturnya ada do plus plural noun plus verb 1 atau bare verb. Nah, sekarang kita lanjut ke does. Sebenarnya do dan does ini sifatnya sama, mereka sama-sama bersifat selalu atau kebiasaan yang digunakan masa kini saat ini. Tapi bedanya, kalau does itu hanya digunakan dalam subjek she, he, it. Ingat ya, does digunakan untuk subjek she, he, dan it. Contohnya, does she come? Does he drive? Lalu, does itu selalu diikuti oleh singular noun atau kata benda yang bersifat tunggal. Kata benda bersifat tunggal berarti cuma satu orang. Jadi, contoh lainnya adalah does the teacher teach you? Atau does your father pick you up? Atau does my friend meet me tonight? Nah, tadi untuk yang does plus singular noun. Dan mereka sama, do dan does ini selalu diikuti oleh verb 1 atau bare verb karena sifatnya pertanyaan yang menanyakan selalu atau kebiasaan. Artinya, apakah kamu makan pagi? Berarti, do you have breakfast? Atau misalnya yang lain, apakah dia perempuan mencuci mobil setiap hari? Does she wash the car every day? Nah, itu tadi untuk contohnya. Sekarang, bagaimana cara menjawab kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata do atau does? Nah, di sini jadi ada 2 jawaban. Kita bisa menggunakan yes atau bisa menggunakan no. Untuk pertanyaan yang bersifat do di depannya, maka kita bisa menjawab dengan yes subject do. Misalkan kita dari kalimat do you visit your grandmother, maka kita bisa menjawabnya yes, I do. Maupun do we know the question? Yes,
we do, gitu ya. Jadi subject plus do. Nah, kalau misalkan kita mau menjawab dengan no atau tidak, maka kita bisa menambahkan do not di belakang. Contohnya, misal kita dalam do you visit your grandmother? No, you don't. No, you do not, gitu ya. Atau kita menggunakan do we know the question? Kita bisa menjawabnya dengan no, we don't. Jadi kita menggunakan kata do not ketika mau menjawab no. Oke? Nah, sekarang kita pindah ke does. Untuk does ini sama, tapi kita hanya menambahkan kata does dan doesn't. Jika yes, maka yes, subject does. Jika no, maka no, subject doesn't. Contohnya, does she come to your house? Does she come to your house? Yes, she does. Atau, does she come to your house? No, she doesn't. Contoh yang kedua, does he drive the car? Does he drive the car? Apakah dia menyetir kendaraan sendiri? Does he drive the car? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Nah, itu tadi untuk pertanyaan yang diawali dengan do atau does. Bagaimana jika menggunakan did? Nah, kita langsung di sini ada did. So, jika tadi kita menggunakan do atau does untuk pertanyaan yang bersifat kebiasaan atau selalu, berbeda dengan did. Kalau did ini sifatnya untuk menanyakan masa lampau. Jadi yang kemarin, yang waktu itu, yang sudah lama waktunya itu kita menggunakan did. Untuk did, di sini kita menggunakan subjek I, you, they, we, she, he, it. Karena memang did bisa digunakan untuk semua subjek. Contohnya, did I come to your house yesterday? Atau mungkin, did you attend the party last night? Maupun, did we buy a storybook yesterday? Maupun, did they wash their car last Monday? Did she play badminton with you last Sunday? Maupun, did he fight with you last month? Nah, tadi untuk contoh pertanyaan yang menggunakan did, dan di sini digunakan masa lampau. Kalau misal kita lihat, di sini did selalu diikuti oleh singular maupun plural noun dan tetap diikuti oleh verb 1 atau bare verb. Jadi ingat, did bisa diikuti oleh singular maupun plural noun dan diikuti dengan verb 1 atau bare verb. Misal kita bikin contoh, apakah kamu bertemu ibumu kemarin? Maka kita bisa bilang, did you meet your mother yesterday? Did you meet your mother yesterday? Nah, bagaimana cara menjawabnya untuk menggunakan did? Nah, di sini kita punya dua jawaban, ada yes dan ada no. Misalkan tadi kita pertanyaannya ada, did you meet your mother yesterday? Yes, I did. Ingat ya, yes, I did. Kalau misal no, maka no, I didn't. Didn't adalah singkatan dari did not. Misal, contoh lagi ada, did we buy vegetable last night? Did we buy vegetable last night? Apakah kita membeli sayuran kemarin malam? Yes, we did. Atau no, we didn't. Nah, tadi untuk cara menjawab kalimat pertanyaan yang diawali dengan did. Jadi, do or does ataupun did itu mereka hanya berbeda pada penggunaan waktunya saja. So, bagaimana dari sini? Apa kalian sudah paham? Sekarang coba kalian translatekan kalimat saya dan kalian bisa komen jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Apakah ayahmu memberimu uang kemarin? Apakah ayahmu memberimu uang kemarin? So, jangan lupa jawab soal ini di kolom komentar kita di bawah. And cukup sekian dari video saya kali ini. And see you on the next time. I look forward to see you soon and bye-bye.